Oke, jadi pada sore hari ini saya ingin men-sharing salah satu topik sains yang menurut saya sangat menarik dan juga mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk riset teman-teman kita, intern kita di sini. Topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Revolutionizing Drug Discovery through AI. Jadi seperti yang teman-teman semua kita ketahui, AI saat ini adalah salah satu topik yang sangat hangat ya, istilah hot topic. Jadi baik mungkin kalau untuk di bioinformatics, mungkin di dalam research intern yang sedang berlangsung saat ini, teman-teman juga sudah mungkin dengar tentang machine learning, mungkin molecular docking, ataupun molecular dynamics dan sebagainya. Jadi di di uh, sesi kali ini saya ingin sharing tentang aplikasi AI di drug discovery. Jadi mari kita lihat salah satu ilustrasi yang bisa saya berikan ini, menurut saya ilustrasi ini sangat merepresentatifkan judul dari sesi hari ini, di mana mungkin untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, drug discovery atau pembuatan obat itu bisa dilakukan dengan mungkin dari mesin atau mungkin robotics gitu. Dan sebelum kita mulai topik, mungkin kita akan melihat uh, overview dan melihat definisi apa itu artificial intelligence atau AI. Seperti namanya yang tertera artificial intelligence itu artinya kecerdasan buatan, di mana teknologi ini digunakan untuk memimik ya atau mengikuti cara berpikir manusia. So the theory methods to build machine that thinks act like a human. Jadi seperti yang kita tahu di robotics yang sedang didevelop oleh teknologi sekarang, mereka ini ingin bikin suatu robot ataupun mesin yang bisa berfungsi dan berperilaku seperti manusia. Karena mungkin keterbatasan populasi, sumber daya alam, dan sebagainya, ataupun demand yang sangat tinggi dari populasi kita saat ini, sehingga untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan di berbagai industri, artificial intelligence muncul sebagai salah satu solusi yang sangat berpotensial. So, dapat kita lihat artificial intelligence itu di dalamnya ada terdiri dari machine learning. Mungkin teman-teman pernah mendengar machine learning itu adalah the ability for computer to learn from experience or data without human programming. Jadi machine learning itu adalah kemampuan di mana mesin atau komputer ini akan mempelajari data-data yang ada untuk memproses dan nantinya akan dijadikan suatu insight ataupun result yang bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita. Dan di dalam machine learning itu juga ada yang namanya deep learning. Jadi deep learning itu mempelajari tapi lebih dalam lagi. Jadi kalau kita lihat dari secara teknisnya itu, dia ada beberapa layers algorithms ya. Jadi algorithmsnya itu sangat banyak sekali dan sangat kompleks, di mana ini lebih mirip lagi dengan neural networks. Jadi cara kerja otak human. Karena deep learning ini di-build itu based on the neural networks yang ada di human brain. Jadi it mimics the human brain using the artificial dan lagi-lagi buatan neural network such as transformers to allow computer to perform complex tasks. Jadi benar-benar seperti human yang bisa melakukan sangat banyak aktivitas dan punya daya pikir yang sangat cerdas. Dan di dalamnya deep learning ini ada suatu metode baru yang baru saja mungkin beberapa tahun terakhir yang di develop, itu ada disebut generative AI. Di mana generative AI ini mereka bisa mengenerate atau memproduce ya sebuah teks, audio, image, video ataupun code dan based on content that has been pre-trained on. Salah satu contoh yang paling populer itu saya rasa teman-teman tahu ya ChatGPT, di mana jika kita men-train atau menginput suatu teks dan
nanti akan ada feedback atau output yang diberikan itu berupa teks juga, dan itu sangat accurate dan sangat membantu. Jadi dan juga ada lain seperti Midjourney. Uh, saya saya lihat Midjourney itu untuk image processing, dan BART ini juga similar dengan ChatGPT. Dan sekarang kalau nggak salah BART ini sudah di-acquired sama Google dan ganti nama jadi Gemini. So ini briefing tentang artificial intelligence. Next kita akan lihat artificial intelligence application in healthcare. Jadi jika ChatGPT yang kita ketahui dapat digunakan sebagai chatbot ataupun natural language processing yang sangat powerful yang bisa membantu sangat banyak industri. Healthcare juga bisa jadi salah satu tempat di mana AI bisa diaplikasikan. Bisa kita lihat di diagram ini, sangat banyak sekali aplikasi yang dapat dilakukan oleh AI, generative AI. Jika teman-teman ingat sesi lalu yang dibawakan tentang Imageomics oleh Ilham, Ilham ada sharing tentang Imageomics, di mana itu ada berupa omics tentang image atau gambar, yang mungkin bisa berupa X-ray image ataupun histological image, di mana ini bisa digunakan sebagai, jika database-nya sudah terkumpul dan banyak, ini bisa digunakan untuk generative AI mungkin di bagian disease diagnosis. Jadi mungkin ke depannya selain dari diagnosis oleh patologis, mungkin nanti setelah image-nya diupload, mungkin AI sudah bisa mendiagnos disease dengan sangat mudah. Dan jika kita lihat chart ini juga sangat banyak, mungkin salah satunya adalah medical chatbot, medical robotics yang maybe mungkin sekarang mereka lagi develop untuk robotic surgery. Jadi untuk meminimize mistake yang dilakukan oleh surgeon. Dan pada hari ini yang akan kita fokuskan itu adalah di drug discovery. Karena drug discovery ini, jika kita lihat di traditional method of this drug discovery, itu memerlukan proses yang sangat panjang. Kita lihat drug discovery is a very lengthy, highly expensive, and extremely complex in nature. Jika kita lihat proses progres yang ada sekarang, mungkin yang di beberapa tahun lalu, sebelum adanya komputer, bioinformatics, dan juga AI sekarang, ini membutuhkan 12-15 tahun untuk mendevelop suatu obat dari laboratory sampai ke market. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar, yaitu 2,6 billion dollar untuk mendapatkan obat tersebut. Dan sedangkan sejauh ini hanya only 1/3, sepertiga dari 20.000 non-disease that memiliki cure atau treatment atau pengobatan yang sesuai. Jadi kita masih sangat membutuhkan drug development yang cepat dan juga tepat, karena sangat banyak disease dan semakin banyak, dan juga patient semakin banyak. Jadi we need something faster, right? So, and also some 9 in 10 drugs that enter clinical trials don't get approved. Selain dari banyaknya disease yang ada di manusia, clinical trials ini juga sangat spesifik ya, dan banyakkan 9 dari 10 obat yang sudah masuk ke clinical trial, baik pun itu phase 1, 2, or 3, itu gagal bisa dibilang, dan tidak masuk, tidak di-approve oleh authority seperti FDA. Jadi walaupun sudah bisa kita bayangkan betapa sulitnya itu untuk mendevelop dan memarketkan sebuah drug. Bayangkan jika kita mulai dari discovery phase dan sudah sampai preclinical dan menghabiskan biaya dan waktu yang mungkin sekitar 10 tahun dan gagal di phase terakhir. Dan itu berarti akan sangat tidak efektif dan akan menghambat healthcare dan quality of life of human. Jadi AI sangat membantu. Itu mengapa saintis pada saat ini mulai mendevelop AI untuk drug discovery. Jika kita lihat drug discovery phase, dia ada 4 phase penting.
jika dimulai dari identification and validation of target. Jadi pada proses drug discovery, yang pertama adalah target identification, di mana kita akan menentukan sebuah target molekul yang akan, misalnya kita memiliki suatu disease, suatu penyakit. Dan dari penyakit itu ada sesuatu, bisa jadi itu genetik, protein, ataupun RNA, ataupun molecules, metabolites yang ada di disease tersebut, yang berhubungan dengan disease tersebut, itu akan diidentifikasi. Jika di traditional method, mereka akan menggunakan study academics ataupun beberapa tes. Dan itu memerlukan funding ataupun dana yang sangat besar dan juga waktu yang cukup panjang. Dan setelah target identification, setelah kita memiliki target yang ingin kita dituju oleh obat ini, kita akan mulai mencari hit. Hit ini di sini adalah bisa kita bilang ada drug candidate, sesuatu compound yang bisa menjadi drug yang bisa berinteraksi dengan target protein ataupun DNA kita. Jadi di hit discovery ini akan ada banyak screening dan juga ya contohnya ada high throughput compound screening yang mungkin sekarang bisa digunakan dengan komputer dan bioinformatics, karena salah satu contoh adalah molecular docking. Jadi bisa dicoba apakah drug candidate ini atau compounds ini bisa berinteraksi dengan target protein ataupun DNA yang kita inginkan. Setelah itu ada hit to lead optimization. So setelah kita mempunyai hit, itu kan ada beberapa compound, bisa mencapai sekitar 10.000 compounds. Jadi kita akan men-screening lagi untuk mendapatkan lead compounds. Di mana di lead compound ini adalah biasanya kita pas melakukan screening akan compound yang sangat memiliki affinity yang baik dengan target dan juga memiliki chemical structure, shape yang sangat cocok dengan target yang ingin kita identifikasi. Setelah itu, setelah semuanya lead optimization proses selesai, baru drug candidate ini biasanya kurang dari 10 atau sekitar 5 akan bisa masuk ke preclinical trial study. Preclinical study ini terdiri dari in vitro dan in vivo. In vitro adalah cell-based study biasanya yang menggunakan disease models in vitro dan juga in vivo yang animals models. Jika clinical study pass dan kita compounds ini bisa melewati clinical study dan memiliki result yang bagus, barulah bisa masuki clinical studies, di mana ini terdiri dari 4 fase. Fase pertama, phase 1, 2, 3, itu adalah human, mencoba di human yang ada disease tertentu sesuai dengan fungsi obat. Kemudian setelah melewati phase 3, akan ada kita akan to get approval, usually dari FDA ataupun some health authority to get the drug to be proven. Setelah itu, setelah drugnya sudah ada di approve dan masuk ke market, kita masih mengajukan clinical trial phase 4, di mana itu adalah namanya post marketing surveillance. Jadi setelah drugnya masuk ke market, itu juga akan di surveillance lagi, atau kita akan mengawasi lagi gimana fungsi drug ini di market. Because ini sangat penting karena untuk to make sure that kalau obat ini benar-benar bagus dan tidak ada efek samping yang merugikan patients. Nah, jika kita lihat compare fungsi dari AI di drug discovery dengan yang cara yang tradisional, kita bisa lihat hal yang paling signifikan di sini adalah waktu. Jika kita lihat yang atas itu ada yang conventional method, itu membutuhkan waktu yang sangat lama di target identification dan validation. Jika di tradisional kita membutuhkan 2-5 tahun, di menggunakan AI kita bisa hanya menyelesaikan ini 1-2 tahun.
Dan untuk compound screening atau hit discovery, di traditional method kita akan memakan waktu 1 sampai 2 tahun, sedangkan di AI, menggunakan AI, ini bisa selesai dalam 6 sampai 12 bulan. Kemudian yang selanjutnya lead optimizations, juga 2 sampai 3 tahun untuk traditional method, dan hanya 1 sampai 2 tahun menggunakan AI. Dan di preclinical development juga bisa kita lihat memiliki perbedaan yang sangat signifikan, 2 sampai 3 tahun untuk preclinical di conventional method, dan 1 sampai 2 tahun menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah 6 sampai 10 tahun untuk clinical trials di traditional method, dan hanya 4 sampai 7 tahun di clinical trials. Jadi secara total, secara menyeluruh itu AI itu bisa dibilang lebih cepat, hampir mungkin 6 tahun, ya, right? Sekitar 6 sampai 8 tahun lebih cepat, almost half ya, progresnya itu dibanding dengan cara tradisional, which is a very good method. Dan apakah mungkin teman-teman bertanya, apakah sudah ada penemuan baru dari AI drug discovery? Kita memiliki kabar baik, ternyata sudah ada new milestone untuk AI discovery, AI based drug discovery. So, ini discovery pertama ini dilakukan oleh In Silico Medicine. In Silico Medicine ini adalah company, dia based di Hong Kong dan juga in collaboration with US. Jadi company ini memang khusus untuk in silico, dibuild untuk menggunakan AI untuk drug discovery. Nah, di project pertama mereka ini, sebenarnya nggak pertama, mereka juga pernah melakukan AI untuk COVID sebelumnya, tapi ini adalah salah satu project mereka yang berhasil untuk masuk ke phase 2 clinical trials. Jadi memiliki achievement yang sangat bagus. Nama drugnya itu adalah ISM001-055. Obat ini adalah obat yang digunakan untuk idiopathic pulmonary fibrosis, salah satu penyakit paru-paru yang juga sangat berbahaya. Jadi cara mereka untuk mendevelop drug ini based on AI itu, mereka memiliki platform AI yang mereka namai Pharma AI, dan yang terdiri dari 3 tools atau models yang bisa mereka gunakan untuk target identification, hit discovery, then lead optimizations, and also predictions for entering the clinical trials. Jika kita lihat cara mereka menggunakan adalah, pertama mereka menggunakan data, input data, di mana data yang mereka gunakan ada yang berkriteria normal aging, longitudinal data, dan juga multiple type of fibrosis. Setelah itu data ini akan masuk ke Pandaomics, salah satu tools yang mereka build juga. Di Pandaomics ini mereka akan screen semua data yang masuk untuk menemukan target dari fibrosis yang akan menjadi target discovery. Dan dari Pandaomics ini nantinya akan di-screen itu untuk ke database, semua database termasuk genomics, transcriptomics, proteomics, dan sebagainya. Setelah itu, setelah mereka mendapatkan target discovery, mereka akan lanjut ke chemistry 42. Toolsnya mereka namanya dengan chemistry 42. Kenapa chemistry? Karena di hit discovery dan hit to lead optimizations itu akan fokus lebih banyak kepada chemical structures, shapes and affinity, binding affinity, dan interaksi dari hit dan lead ini kepada target discovery mereka. Jadi akan dioptimisasi dengan baik di sini, akan di-screen sehingga bisa mendapatkan novel molecules yang bisa dijadikan sebagai drug candidates, yang mana akan mereka lanjutkan dengan tools in clinical ini. Clinical trial ya. Jadi tools ini akan membantu mereka untuk memprediksi
jika kita lihat sebelumnya di slide sebelumnya, mereka kan ada dibilang kalau 9 in 10 drug the enter clinical trial fail in some of the phases. Jadi tools ini sangat membantu mereka untuk memprediksi apakah drug candidates atau novel molecules ini akan berhasil atau memiliki outcome yang bagus untuk di preclinical maupun di clinical trials selanjutnya. Nah, jadi Sorry Arlin, ya, karena waktu kita terbatas juga ya, biar bisa diskusi lebih panjang, mungkin bisa dipadatkan dulu ya materinya, ntar kita bisa sambung di sesi diskusi. Oke, baik, oke. Jadi ya ini ada gambaran, mungkin nanti kalau ya nanti akan dilanjutkan di Q&A. Dan selanjutnya ini juga sama, cuma saya kutip salah satu dari Nobel laureates. Ini beliau bilang in silico medicine have achieved this breakthrough, dan beliau merasa ini adalah salah satu breakthrough yang sangat bagus dan sangat reproducible dan revolutionary karena jika menggunakan AI kita memiliki database yang besar dan artinya metode ini bisa digunakan untuk riset selanjutnya. Dan selain yang obat untuk lungs disease dan inflammations, breakthrough dari generative AI yang lain juga bisa digunakan untuk antibiotic resistant. Ada peneliti dari Stanford dan juga McMaster University, mereka berkolaborasi dan mengembangkan suatu tools juga untuk based on generative AI yang disebut Synthemol. Jadi tools ini bisa membantu mereka untuk mensynthesize molecules untuk melawan antibiotic resistant. Dan mereka mendapatkan 6 novel drugs untuk antibiotik dan yang bisa membunuh strains Actinobacter baumannii. Tetapi six novel drugs ini saya research ini masih belum masuk clinical trials. Mungkin next step-nya mereka bisa update dan kita bisa lihat perkembangannya. Tapi mereka memberikan hasil yang cukup positif, di mana dari 6 ini ternyata pas saat di screen mereka mendapatkan 2. The scientists were able to further test 2 of the 6 compound. Jadi 2 yang lebih efektif dan bisa lanjut untuk clinical trials. Mungkin di animals dan in vitro models. Ya, yang terakhir sama dengan teknologi yang lain, AI-driven drug discovery pasti ada pros and cons. Jadi di prosnya itu significantly reduce the times and cost of drug discovery dan potential of discovering novel drug or disease mechanism dan terakhir personalized medicine. Dan challenges-nya itu adalah data quantity dan quality. Karena kita membutuhkan data yang cukup besar dan juga quality yang bagus dan unbiased. Kemudian data privacy dan security, karena sangat banyak data yang ada di database, jadi sangat butuh security dan privacy. Kemudian kita interpretability dan explainability of AI models. Karena metode ini menggunakan teknologi AI, jadi researcher dan saintis juga harus bisa menginterpretasi dan menjelaskan algoritma dari model AI yang kita gunakan. Yang terakhir, kita pasti memiliki ethical concerns dan juga regulatory concerns, di mana mungkin ke depannya jika metode ini memang benar-benar bisa digunakan, akan harus ada standarisasi supaya ada metode untuk validasi obat yang dikembangkan dari menggunakan teknologi AI ini. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mungkin jika ada yang ditanyakan teman-teman silakan. Oke, Saya thanks kembalikan Erwin. ke Mutia ya. Ya, Terima kasih. silakan kepada teman-teman dan Bapak Ibu partisipan yang ingin menyampaikan mungkin opini atau pengalaman pribadi ya kalau AI, kalau drug discovery basis AI, kayaknya kita di teman-teman intern ini juga banyak ya yang udah belajar, mungkin bisa sharing pengalamannya di sini. Silakan teman-teman. Mungkin mau aku mulai dari, oh ini ada pertanyaan dari Ilham dulu deh.
Aku izin bacakan ya. Eh, dari Muhammad Ilham, pemaparan yang sangat menarik sekali Kak Erlin. Saya izin bertanya, apakah saat ini sudah ada contoh hasil pengembangan obat yang dibantu AI? Terima kasih. Bisa mungkin bantu jelasin lagi ya Kak Erlin. Oke, terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Ya, jadi dari ini ya, jadi ada obat yang saya share tadi. Ini ada obat untuk idiopathic pulmonary fibrosis, salah satu penyakit paru-paru yang sudah berhasil masuk ke phase 2 clinical trial. Jadi mereka udah masuk ke human trial, tapi masih phase 2. Tapi hasilnya dari riset yang saya baca sangat positif karena mereka juga cepat. Jika kita lihat pipeline-nya ini, mereka bisa enter clinical trial phase 1 itu dalam kurun waktu 30 bulan atau kurang dari 3 tahun. Di mana itu adalah metode yang sangat cepat. Dan untuk yang lain adalah antibiotic resistant tadi yang dikembangkan oleh researcher dari Stanford Medicine. Antibiotic resistant ini untuk obatnya masih belum masuk ke preclinical trials ataupun clinical trials, tapi mereka memiliki hasil yang cukup positif juga dan memiliki potensial yang sangat baik. Ya, itu dari saya. Terima kasih Ilham. Oke, dari Ilham apa ada yang mau disampaikan? Feedback? Oke, sangat menjawab. Terima kasih Kak Erlin. Dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu yang ada di diskusi kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Mungkin aku mau tanya dulu nih ke Kak Erlin. Hmm. Sebelumnya, Erlin sendiri apa eh, sudah pernah menggunakan AI ini ya buat drug discovery? Kalaupun sudah, mungkin bisa cerita apa apa yang sudah pernah dikerjakan atau mungkin ada hambatan-hambatan yang barangkali akan ditemukan teman-teman juga kalau menggunakan metode seperti ini. Ya, sebenarnya saya juga baru baru dengan metode AI ini karena kita tahu mungkin machine learning ini eh, banyak atau mungkin ada beberapa teman-teman intern yang menggunakan metode ini ya. Jadi saya untuk riset intern yang saya lakukan menggunakan metode machine learning. Jadi kesulitan yang saya alami itu adalah database karena mungkin itu salah satu challenges yang saya paparkan tadi. Jadi kalau jika database-nya itu tidak banyak dan data set-nya tidak masif atau large, itu akan sangat sulit untuk diproses karena nanti hasilnya akan mungkin bias dan juga tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan di awal. Tapi yang saya pelajari dari proses ini juga interpretability itu sih. Jadi tidak hanya menggunakan tools yang tersedia, mungkin kebanyakan yang open source atau yang lain, kita juga harus mungkin bisa mengerti algoritma yang digunakan karena akan banyak sekali model ataupun ya tools yang tersedia, tapi kita harus menseleksi atau mungkin kita biasanya akan memilih beberapa, mungkin seperti machine learning ada beberapa tools beberapa model yang akan kita pilih, nanti akan kita compare kan resultnya mana yang paling bagus untuk kita seleksi dan tampilkan jadi apa result gitu. Jadi pengertian algoritma dan mungkin beberapa basic tentang programming ya juga harus kita pelajari supaya nanti kita tidak hanya bisa menggunakan toolsnya tapi juga bisa menjelaskan dan menginterpretasi results. Karena salah satu challenge dan mungkin sebagai scientist dan researcher karena kita backgroundnya ini benar-benar theoretical dan research based biology, molecular biology. Jadi kalau untuk technical computer science gini mungkin masih butuh pembelajaran ya. Itu sih dari saya. Oke, thank you Erlin udah banyak sharing ya sama kita teman-teman tentang machine learning, tentang artificial intelligence juga. Mungkin selanjutnya kita akan pindah ke sesi kedua dari materi yang akan disampaikan oleh William.
Akan dibahas Oke, mengenai, oke, Hello William. Akan dibahas mengenai halo. Scientist Create Octopus Survival Guide to Minimize Impacts of Fishing. Kepada William, waktu dan media dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mutia dan presenter sebelumnya itu kepada Kak Erlin. Terima kasih. Lalu mungkin ucapan selamat sore kepada teman-teman, Bapak, Ibu, pembimbing dan peserta. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya William Renara. Saya adalah internship PRC. Oke, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apa layar saya sudah terlihat? Oh, Sudah. oke, izin. Oke, bentar. Oke, mungkin langsung saja saya mulai. Sebelumnya izin. Oke, jadi eh, saya membawakan topik yaitu Scientists Create Octopus Survival Guide to Minimize Impact of Fishing. Jadi ini adalah apa penelitian research yang dibawakan oleh kelompok research mahasiswa di University of South Australia, yaitu dipandu oleh mahasiswa PhD bernama Erika Durante. Jadi kurang lebih apa sih apa sih urgensinya peneliti ini tuh mengambil tema saintis atau mengambil tema untuk menciptakan guide survival agar oktopus ini tuh bisa terkurangi itu untuk uh, diambil atau misalkan ditangkap oleh nelayan. Oke, mungkin saya next. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, kita udah tahu kalau misalkan siklus dari gurita ini atau oktopus ini itu ada dari tahap pertama telur, tahap kedua larva, terus tahap tiga itu juvenile atau remaja, lalu adultnya kayak gitu. Nah, kurang lebih gurita ini hidup selama 1,6 tahun, kurang lebih itu umur maksimalnya kayak gitu. Namun beriring dengan berjalannya waktu kita tahu kalau misalkan pengambilan atau penangkapan oktopus ini tuh dipakai atau diambil digunakan sebagai konsumsi, ya kan, terutama di negara-negara berkembang seperti Jepang, Australia. Nah, jadi ini ada salah satu kasus di Australia di mana selama 10 tahun itu mereka telah melakukan penangkapan oktopus lah selama 10 tahun kurang lebih tidak masalah. Namun karena seiring perkembangan zaman dan juga meningkatnya permintaan konsumen, jadi otomatis penangkapan bertambah. Dan hal itu tentunya membiarkan beberapa faktor yang uh, bisa membahayakan spesies tersebut seperti itu. Nah, ternyata walaupun umur oktopus ini maksimalnya sampai 1,6 tahun, tapi kenyataannya itu banyak beberapa faktor yang membatasi uh, keberlangsungan hidup oktopusnya kayak gitu. Contohnya kayak misalkan pada saat tahap awal kan ada tahap telur ya. Kadang dari predator yang mengincar atau memangsa gurita ini tuh cukup banyak. Lalu saat di apa saat induknya menjaga telur-telurnya itu terkadang induknya tuh memaksakan diri untuk menjaga telur-telurnya dari predator seperti tidak mau makan karena ya dia itu sangat menjaga telur-telurnya sampai kalau misalkan teman-teman pernah baca itu oktopus sering untuk membersihkan telur-telurnya kayak gitu. Nah, uh, terus dari saintis ini tuh berpikir kayak gimana sih caranya untuk kita dapat mengambil oktopus tapi tidak membahayakan spesiesnya. Karena seperti yang kita tahu saat kita menangkap atau khususnya nelayan menangkap tangkapan dapat gurita atau oktopus ini, uh, terkadang kurangnya literasi atau pemahaman mengenai spesies atau misalkan mengenai morfologi itu tidak bisa membedakan uh, gurita yang dewasa atau tidak seperti itu. Jadi kurang lebih uh, perlu adanya pemahaman. Nah, lalu akhirnya saintis create Octopus Survival Guide gitu untuk meminimalisir impact dari penangkapan oktopusnya. Nah, kurang lebih ini ada artikel yang baru dipublish juga uh, tanggal 10 April, jadi kurang lebih ini masih fresh gitu. Nah, karena jangka waktu hidup gurita kebanyakan hanya hidup beberapa tahun dan setelah kawin biasanya ya udah gurita langsung hidup mandiri kan.
Nah, salah satu contohnya itu ada spesies Octopus australis itu dia pernah dimasukin UCN atau UCN Red List, dimasukin ke list concern kayak gitu. Nah, sebagai mahasiswa eh, University of South Australia itu dia juga ada spesies Octopus pallidus seperti itu. Jadi Octopus pallidus ini yang paling banyak di Australia atau di perairan Australia gitu. Nah, karena kekhawatiran akan eh, penangkapan oktopus yang secara berlebihan sehingga tidak dapat meregenerasi, akhirnya mereka mencoba untuk menemukan cara untuk membuat penangkapan gurita itu terminimalisir gitu. Nah, jadi ada dua cara, yaitu menggunakan Silent Increment Analyze dan Big Increment Analyze. Nah, eh, apa sih arti dari Silent Increment Analyze gitu? Nah, analis peningkatan increment ini atau analis peningkatan stylet ini itu dia melibatkan pertumbuhan yang terdapat di tepi stylet pada gurita. Jadi kurang lebih di bagian eh, di sela-sela gillsnya atau insangnya seperti itu. Nah, ini tuh tulang ini tuh dia akan terus bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya dan berkembangnya oktopus tersebut, sehingga kalau misalkan nanti peneliti ingin mencoba membuktikan apakah gurita ini sudah cukup dianggap dewasa atau misalkan masih muda, itu dapat dilihat dari styletnya. Tuh. Nah, bedanya kalau misalkan dengan big increment analyze itu dia fokus ke paruhnya atau paruh dari guritanya seperti itu. Jadi kalau stylet tadi di bagian tulang, dibilang tulang pertumbuhan yang di tepi gillsnya gitu. Jadi bisa divisualisasikan di bawah mikroskop dan begitu juga sama dengan big increment analyze. Cuman bedanya kalau big ya dia pakai paruh aja seperti itu sebenarnya. Nah, eh, sebelumnya itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam eh, sebelum menguji atau misalkan sebelum menggunakan metode ini. Yang pertama itu kita harus mengetahui lokasi dan lingkungannya. Kalau misalkan kita eh, apa ingin mengambil spesimen yang ingin kita coba, karena kalau misalkan kita menggunakan metode stylet atau big method ini, otomatis kita akan membunuh spesiesnya kayak gitu. Jadi harus dipastikan kita tahu dulu spesiesnya apa, supaya nanti kalau misalkan kita mau mencoba lagi, tidak menggunakan spesies yang sama. Karena itu untuk mengetahui kurang lebih mengetahui kayak misalnya kalau misalkan udah spesies ini, oke berarti spesies berikutnya karena itu hitungannya masukinnya ke bank data kayak gitu. Jadi nggak ada spesies yang mati sia-sia kayak gitu. Dan sayangnya emang kalau misalkan mau menggunakan metode ini, kita harus mengambil stylet dan big-nya. Salah satu sih sebenarnya. Terkadang stylet kalau untuk gurita atau oktopus yang masih muda, itu styletnya itu dia masih lunak atau hampir tidak terdeteksi gitu. Nah, makanya kebanyakan pada ke beak atau ke paruhnya seperti itu. Nah, tetapi untuk gurita yang sering makan kerang-kerangnya keras gitu, kadang beaknya juga ada yang pecah. Jadi tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa diperhitungkan eh, untuk pertumbuhan dari lipatan dari increment beaknya kayak gitu. Nah, tadi lokasi kita harus tahu area yang disebut itu kayak gimana, lalu juga peraturan dan konservasi bagaimana harus diperhatikan, lalu metode penangkapan juga harus diperhatikan karena eh, sering sekali penangkapan gurita itu dapat merusak habitat gurita seperti itu, terutama kadang merusak terumbu karang. Lalu juga ukuran dan kondisi gurita. Biasanya kita hanya boleh mengambil gurita yang ukurannya besar-besar saja. Tapi di garis bawahi, gurita yang berukuran besar itu belum tentu dia sudah dewasa, gitu. Oke, jadi kurang lebih ini adalah stylet increment analyze itu atau metode stylet. Yang pertama itu kalau kita lihat di gambar yang kiri itu ada uh, metode pengambilannya itu menggunakan pisau bedah. Jadi kurang lebih dia itu memotong di bagian anterior sampai ke posteriornya dari selaput katupnya, kayak gitu, katup dari oktopusnya. Lalu di B itu dia dipotong, bisa kelihatan ya, semoga kelihatan.
karena emang gambarnya kalau dipisah-pisah takut nggak nyambung. Nah, dia itu dipotong secara horizontal, lalu eh, pada posisi C itu dia eh, mencoba untuk menemukan styletnya. Nah, ini kurang lebih kalau gambar C diperbesar jadi gambar yang kedua yang di tengah. Jadi itu ada branchial heart, ada gills. Nah, terus itu ada stylet location di apa? Di eh, otot mantelnya kayak gitu. Jadi kurang lebih kalau misalkan untuk gurita atau octopus yang usia muda, kadang stylet ini justru susah dilihat kayak gitu. Nah, itu ada stylet di bawahnya, dia seperti lengan ya, ada rostrum, ada posterior rostral zone, terus ada region of increment analyze. Nah, untuk eh stylet ini kita itu eh, potong di bagian tengah-tengah siku-sikunya secara potongan transversal. Jadi kurang lebih ya tipis gitu. Nah, nanti habis itu dia dikasih ke preparat, di preparatnya juga dia dipakein kayak semacam lem gitu biar bening. Cuman lupa jenis lemnya apa. Kalau nggak salah lem yang istilahnya tuh lem bening lah istilahnya kayak gitu. Karena dia nanti bakal dicek di bawah mikroskop cahaya kayak gitu. Otomatis nanti untuk penggunaan lemnya itu dia nggak boleh ya bergelembung dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kalau misalnya kita udah dapat styletnya itu kita juga kita awetin gitu pakai formalin sama juga alkohol. Jadi ditunggu sampai 24 jam biar stylet yang ini tuh mengeras karena dia hitungannya tuh lunak kan pas kita ambil kayak gitu. Terus juga kita harus bersihin dulu biar agak sisa-sisa sisa-sisa daging otot atau mantelnya itu nggak nempel. Nah, jadi pas sudah dipotong secara transversal itu dia ada foto sebelah kanan itu adalah hasil perbesaran 100 kali atau 1000 kali itu dia pakai minyak inersia. Nah, dia tuh ada gelombang-gelombangnya kan. Nah, itu dia ntar dari yang pusat tengahnya itu dihitung gelombangnya itu dihitung secara manual. Dan hitungnya itu satu gelombang itu dihitungnya 1 hari. Seperti itu kalau dari yang saya baca. Nah, gurita ini tuh dia hidupkan kurang lebih 1,6 tahun ya. Nah, kalau misalkan dari data yang dipakai untuk Octopus vulgaris itu kalau diambil datanya waktu saya baca di jurnal dia rata-rata jantan itu umurnya 142 hari sampai 589 hari kayak gitu. Kalau BTD-nya itu antara 110 hari sampai 475 hari. Yaitu kalau rata-ratanya dia 243 hari kayak gitu. Tapi tidak melebihi ya umur maksnya 1,6 kayak gitu. Nah, kadang kalau misalkan kita mau menganalisis dari increment ini tuh increment, iya benar, increment dari styletnya itu kadang nggak segampang kayak buat ngambilnya tuh gak gampang karena ya kalau misalkan kita mau ambil nyoba spesies pertama nih, karena ini hitungannya adalah apa penelitian itu masih muda, itu mereka bisa mengambil eh, styletnya. Namun kalau misalkan styletnya masih terlalu lunak atau bahkan hampir tidak terlihat, itu bisa menggunakan big mereka. Nah, ini kita masuk ke big increment analyze. Nah, kurang lebih sama dari secara pemotongannya. Jadi dia mengambil bignya. Nah, mereka itu dihitungnya dari pusatnya itu rostral tipnya dari situ. Nah, di bagian inilah kesulitan dari big increment karena kadang untuk mengambil bignya itu tuh karena dia keras guntingnya jadi kadang banyak kesalahan yang terjadi sehingga ya nggak dapat potongan yang sempurna. Atau bahkan kalau misalkan guru tenis sering makan
kerang-kerang yang keras, kulit cangkang yang keras, itu rostral tipnya kadang rusak, jadi nggak bisa dihitung. Nah, untuk penelitian ini tuh dia mencoba untuk mengklasifikasikan tadi itu kalau di peneliti ini tuh karena dia kebetulan wilayah Australia, dia mengambil Octopus pallidus sebagai uh, percobaannya dia. Percobaan awalnya itu dia mencoba mengambil stylet dan beak-nya kayak gitu. Nah, dia itu mengukurnya dari rostral tip. Nah, di rostral tip ini juga sama. Dia kurang lebih kalau di gambar yang di bawahnya itu, bawah kiri, itu teman-teman kan lihat dia kayak ditempel di preparat, di lensa objektif, terus dia ada lemnya kan, kayak gitu. Nah, itu dia langsung diamati di bawah mikroskop, kayak gitu. Nah, dari lipatan-lipatan itu dia bisa lihat apa hitungannya kayak satu lipatan satu hari kayak gitu. Dan tapi emang hitungannya tuh masih secara manual. Kalau misalkan teman-teman lihat di gambar berikutnya yang warna merah tuh mereka kayak ada garis-garis putih tuh. Itu salah satu contoh dia ngenandain untuk umurnya kayak gitu. Ya, jadi memang ini caranya itu sangat lama dan juga mungkin bisa dibilang agak merepotkan. Tapi untuk dapat menentukan kayak dia lebih muda atau lebih dewasa itu bisa dipakai kayak gitu untuk mengurangi ya tadi kayak penangkapan gurita yang hanya memikirkan dari segi berat dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih? Kenapa kita nggak bisa kayak gitu ngecek umurnya tanpa harus melakukan kayak ini pembedahan gini? Karena tergantung dari behavior dari guritanya, environmentnya dan lain sebagainya. Kalau misalkan kayak di tempat perairannya itu guritanya kayak nggak ada adanya saingan dalam segi uh, mengonsumsi produsen atau misalkan memang dia tempatnya itu banyak predator, otomatis ada yang udah dewasa tapi guritanya kecil. Atau misalkan ada yang guritanya masih muda tapi dia gemuk karena sering makan, kayak gitu. Jadi tergantung hal-hal inilah banyak nelayan yang salah memperkirakan. Dan sehingga menyebabkan uh, jika udah waktunya musim kawinnya dari gurita ini, udah dari juvenile beranjak ke adult tuh dia udah mulai mencari pasangan tapi tidak bisa karena ditangkap oleh nelayan dan nelayan juga tidak tahu ya menyebabkan penurunan jumlah uh, oktopus atau guritanya seperti itu. Nah, terkadang analisis ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan lagi teman-teman. Kayak pengamatan gurita itu kita harus tahu mengamati pertumbuhan dari struktur keras guritanya. Otomatis kita harus tahu spesies atau misalkan kita harus tahu perbedaan dari spesies ini dan yang lainnya. Karena kadang kalau misalkan stylet dan beak dari tiap spesies itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi nggak bisa satu spesies itu buat gambarin semua uh, dari jenis guritanya kayak gitu. Nah, makanya setelah estimasi usia atau kita ngitung ukur penambahan atau lipatan yang ada, kayak hitung-hitung garis-garis ini, nah peneliti tuh masih membuat perkiraan tentang usia spesies ini, teman-teman. Jadi kurang lebih mereka lihat kayak jarak paling lama mereka hidup, terus juga kebanyakan spesies itu rata-ratanya berapa, kayak gitu. Nah, otomatis peneliti juga harus mengetahui kayak memahami sejarah hidup dan juga dinamika populasi spesies guritanya. Nah, ini kita baru bahas satu spesies. Coba bayangin ada berapa banyak spesies gurita di luar sana gitu kan. Jadi otomatis emang perlu banyak hal yang harus dibahas dan juga dijelaskan gitu agar kita bisa mengetahui umur pastinya. Nah, untuk sekarang kita hanya mengukur lipatan sebagai satuan harinya kayak gitu. D1, D2, D3 dan seterusnya. Yang paling mentok 1,6 tahun itu di 584 seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu adanya validasi metode penentuan usia, yaitu mengamati penambahan pertumbuhan dengan menentukan apa memvalidasi hubungan antara usia dan morfometri dari paruhnya kalau yang big ya. Kalau misalkan starlet ya pasti starlet. Nah, tapi biasanya kalau kita udah tahu nih dari lahir kita udah awasi mereka kayak kita udah cek stylet dan juga dari big-nya atau paruhnya, kita bisa indikasi kayak oh berarti D1, D2, D3 gini-gini. Nanti pas dia udah kayak juvenile atau dewasa,
dia berarti ada di day keberapa, ntar udah day adult di day berapa. Nah, itu bisa jadi bank data awal untuk indikator kayak data, oh misalkan nelayan nemu gurita ini pas dicek starlet atau bignya di day misalkan 289-an. Oh, berarti dia menandakan dia udah cukup dewasa atau masih remaja. Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu validasi metode gitu. Lalu yang kedua tadi memahami sejarah hidup. Jadi kurang lebih kita harus tahu atau kita harus lebihnya memperbanyak wawasan kita, terutama untuk bagian lainnya, untuk mengetahui tentang pola pertumbuhannya. Kan tadi ada siklus telur, larva, juvenile, sama adult. Jadi otomatis kita harus tahu kayak ciri-ciri atau misalkan pola hidup dari spesies ini kalau dia dewasa apa dan sebagainya. Dan itu butuh pengamatan dan observasi. Nah lalu, William, sorry, ah, karena kita terbatas juga oleh waktu, bisa oh, oke, dipersingkat ya mungkin materinya. Dilanjut ke Oke, mungkin, diskusi. oke, oke, untuk pengembangan ini sebenarnya untuk metode BIA dan SIA itu dia ada beberapa hitungan. Kalau misalkan dia mencoba untuk menghitung umur spesifiknya itu dia pakai tabel. Cuman karena kita masih kurang penelitian ini masih kurang bank data untuk kayak di berapa berapa berapanya. Jadi masih belum diteliti lebih lanjut untuk umur spesifiknya. Jadi sekarang cuman menentukan dari segi kayak oh ini berarti dia berapa 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 kayak gitu. Nah, eh kita masuk kenapa menggunakan metode ini ya pastinya karena pertumbuhan fasilitas yang tinggi, eh, eh, pola hidup yang bervariasi kondisi lingkungan, terus ketidakpastian dalam teknik estimasi usia yang menghasilkan tingkat pertumbuhan dan umur yang tidak akurat, terus kurang pemahaman menurut tentang heterogenitas pertumbuhan individu pada gurita yang menyebabkan perbedaan signifikan antara ukuran berat dan usia gurita. Makanya disarankan untuk memakai metode SIA atau BIA tadi, Styled Increment Analyze, Big Increment Analyze. Nah, terus kelebihan dan kekurangan. Untuk saat ini kalau misalkan saya baca-baca, saya bisa simpulkan tuh kalau kelebihannya ya, kalau saya itu cepat, dia efektif, dan dapat diandalkan untuk menentukan usia octopus. Karena dia udah ada tabelnya. Nah, terus kalau metode BIA itu dia akurat untuk menentukan usia octopus, malah analis pada big. Karena big itu kadang lebih keras daripada styletnya. Nah, kekurangannya ya kita harus tahu memerlukan pemahaman yang baik tentang hubungan antara berat, stylet, dan usia, serta validasi periodisitas incrementnya. Lalu kalau untuk BA itu persiapan sampel yang sangat rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur big, validasi periodisitas incrementnya, kayak gitu. Nah, untuk peneliti ini, dia tuh mengerti kalau misalkan usia saya gurita itu bisa menjaga keberlangsungan dari kehidupan guritanya gitu. Karena dengan memperkirakan kurang lebih kapan dia bisa tumbuh cepat atau kapan dia bisa berkembang biak itu dapat memudahkan nelayan atau uh, peneliti untuk bisa memanennya kapan kayak gitu. Karena juga uh, gurita ini salah satu hewan yang banyak disenangi di kalangan konsumen. Jadi kurang lebih ini adalah salah satu apa? Salah satu kesempatan untuk mengurangi adanya pengambilan gurita secara berlebihan dan juga dapat meningkatkan daya nilai jual dari guritanya kayak gitu. Kalau misalkan kita bisa menerapkannya kayak gitu dah kurang lebih. Nah, oke mungkin uh, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mutia. Oke, terima kasih banyak William atas eh, materi yang disampaikan tadi. Kita lanjut ke sesi diskusi untuk teman-teman, Bapak Ibu partisipan yang hadir di room ini bisa menyampaikan opini maupun pertanyaannya untuk William. Oke, udah ada Daniel yang raise hand. Dipersilakan untuk connect. Sorry, ini di aku aja atau teman-teman juga ya? Daniel suaranya nggak masuk. Halo, cek, cek. Halo. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Kak. Ya, sebelumnya saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga ini insight yang cukup menarik ya dari Kak William. Namun di sini saya ada yang sedikit dipertanyakan dari saya. Sebenarnya hanya curious aja sih gitu.
dan juga memastikan beberapa hal. Yang pertama, tadi kan kakak sempat mention ya kalau misalnya kalau di beberapa gurita itu pasti kan beda-beda, terus nanti ada yang behaviornya beda, jadi ini tidak bisa dijadikan satu acuan gitu. Nah berarti kalau misalnya apa ya, ada gurita yang di misalnya di budidaya yang dia itu hidup di Indonesia, harus di Jepang, terus Meksiko dan lain-lain, berarti itu kita harus melakukannya di satu tempat yang berbeda juga. Jadi kayak misalnya kalau misalnya gurita Indonesia ya udah kita lakukan penelitian di Indonesia. Kalau misalnya di Jepang di Jepang. Jadi ya bisa universal gitu berarti datanya ya Kak. Mungkin bisa jawab dulu ya Kak. Oke, mungkin izin ini ya, memperjelas kayak tadi saya terlalu belibet. Jadi tadi kan saya bilang ada beberapa faktor kayak misalkan heterogenitas atau misalkan dari segi ekosistem atau bahkan wilayah gitu. Nah itu tuh maksudnya mengarah lebih kayak kalau misalkan nelayan mengambil guritanya nih, Kak Daniel, kayak ngambil guritanya, tapi kayak mereka tuh cuma mandang kayak besar atau lebih tepatnya sih berat guritanya gitu. Tapi mereka nggak tahu kayak pola hidup mereka kayak gimana dan sebagainya kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan mereka nggak tahu itu disaranin untuk mencoba analisis dari stylet atau big-nya gitu Kak. Nah, kalau misalkan nanti udah dia dapat misalkan itu spesiesnya udah pernah dicoba stylet atau big-nya D1 D2-nya yang tadi di awal saat mereka fase remaja, mereka bisa tuh lihat perkembangan uh, bank datanya kayak gitu, dan ini juga dibilang oleh peneliti sedang dikembangkan kayak gitu Kak. Nah, kalau misalkan nanti kita misalkan mau ambil gurita ini terus dipindahin ke Indonesia kayak gitu, sebenarnya bisa aja kayak gitu kalau misalkan sesuai dengan suhu, temperatur, terus juga dari segi kayak ekosistemnya sesuai dengan kayak misalkan ada yang dari Australia atau Jepang mau dia bawa ke Indonesia sama bisa. Nah, nanti kan pas mereka lahir, saat dari larva lahir terus dia larva terus habis itu remaja, kita ambil salah satunya kan gurita, hitungannya dia bisa menghasilkan telur kalau kurang lebih 10.000 telur kalau misalkan emang benar-benar maksimal. Kita ambil salah satu spesiesnya yang benar-benar masih remaja yang kecil satu, kita coba analyze stylet atau big-nya. Nah, biasanya stylet itu jarang muncul di fase-fase awal karena mereka sangat masih lunak kayak gitu. Biasanya big-nya. Nah, big-nya itu spesies ini bisa jadi indikator di pertama. Nah, big atau styletnya itu bisa kita tahu mereka bisa tahu perkembangannya itu kadang kita D1. Kita ukur atau timbang beratnya dari big atau styletnya. Nah, ini masih bisa jadi bilang asumsinya dari atau hipotesisnya dari peneliti kalau bilang ya tentunya perkembangan stylet atau big dari uh, fase juvenile atau fase remaja octopus ini ya pastinya lebih ringan daripada fase yang berikutnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada spesies yang kita nggak tahu karena cuma beratnya doang di luar gitu kan. Nah pas dites berat dari stylet atau big-nya itu ternyata sesuai D keberapanya, sesuai dengan beratnya, lalu dicocokkan juga dengan uh, lipatan dari increment atau lipatan dari peningkatan dari stylet atau big-nya gitu bisa kayak gitu Kak. Oke mungkin Oke, itu. Kak. Kak Muti, saya langsung izin menanggapi ya Kak. Ya, baik Kak. Sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari penyampaian materi yang Kakak sampaikan tadi dan juga penjelasan dari Kakak itu, saya bisa simpulkan kalau misalnya metode ini tuh cukup rumit ya, dan itu bisa bilang untuk orang yang melakukan mungkin yang tempat penelitiannya itu proper, dan atau mungkin kalau misalnya tempat budidaya dari guritanya itu sangat proper. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri, mungkin bisa dijelaskan nanti dari Kak William, untuk ini ya, untuk nelayan gurita yang dia itu nelayan tradisional atau misalnya mungkin semi konvensional pun, ini masih cukup susah dilakukan untuk menganalisis kira-kira ini gurita umur berapa ya, ini gurita udah cukup gak ya, ini benar-benar bisa dipanen gak ya, gitu. Kira-kira tanggapan dari Kak William bagaimana ya terkait hal itu? Oke, baik. Nih, emang pertanyaannya bagus ya. Kayak kalau misalkan emang dikatakan sulit, ya tadi kekurangannya saya udah menjabarkan atau menjelaskan. Emang ini kita perlu memberikan keterampilan yang lebih di bidang marin, terutama di bagian mengenai oktopusnya, kayak gitu. Dan tadi saya bilang juga, ini baru satu oktopus gitu kan, yang di Australia gitu. Belum oktopus lainnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya jabarin untuk prospek ke depannya,
kalau misalkan kita bisa menganalisis kayak misalkan kita biasanya kalau misalkan mau memelihara atau memperbanyak jenis spesies otomatis yang sering kita istilahnya banyak manfaatnya kayak gitu kan. Nah, kita bisa fokus pada satu jenis spesies itu terlebih dahulu, Kak Daniel. Jadi kayak misalkan kita bikin bank data tapi fokus ke satu spesies itu supaya bisa diterapkan di tempat yang lain kayak gitu. Nah, untuk kayak buat prosesnya emang sangat lama karena dari hitung big dan styletnya itu dia harus hitung satu persatu karena hitungannya ini peneliti ini tuh baru ngejabarin dari kekhawatirannya dari tahun 2018 baru dia terrealisasikan tuh sekarang dan itu juga dia juga baru nyoba istilahnya baru nyoba ke spesies Octopus pallidus yang ada di Australia. Jadi kurang lebih untuk penerapannya itu mungkin masih sangat lama sekali bisa dibilang seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk nelayan yang tradisional atau misalkan nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, terkadang ya disitulah yang justru karena kesadaran kayak itu yang membuat peneliti ini dari University of South Australia ini untuk uh, memberikan survival guide-nya seperti itu. Nah, di situ tuh mereka hanya baru menjabarkan cara pengambilan stylet dan juga big-nya. Mereka masih belum ada bank data kayak misalkan spesies ini, kalau misalkan diambil big-nya gini-gini berapa itu belum ada kayak gitu. Nah, itu mungkin minusnya untuk penelitian yang uh, kita bahas ini. Tapi kalau misalkan untuk nelayan tradisional itu untuk kedepannya mungkin pendapat saya ya, kalau pendapat saya ya kalau misalkan mereka sudah dari peneliti ini sudah hitungannya sudah dapat approval atau misalkan udah dapat uh, keterangan kalau misalkan ini bisa dikatakan oh bisa jadi indikator dari untuk menentukan umur spesifiknya gitu. Nah itu bisa kita berikan literasi kepada masyarakat terutama nelayan seperti itu. Nah untuk uh, gimana cara mereka ngambil ya paling mereka ngambil dulu jenis oktopusnya kayak gitu kan. Nanti diambil dulu jenis oktopusnya. Nah, oktopus yang misalnya dari sebanyak beberapa oktopus atau gurita yang diambil itu ada satu spesies kan. Atau misalkan ada dua spesies ya udah ambil perwakilan salah satu spesiesnya diuji coba stylet dan uh, big-nya kayak gitu. Nah, otomatis kalau misalkan oh ternyata dari ukuran yang segini berat segini styletnya segini. Oh, kalau misalkan emang dia menunjukkan udah adult itu bisa dikatakan guritanya boleh dibawa. Tapi kalau misalkan emang satu spesies ini bisa hitungannya satu spesies ini harus mewakili ya Kak. Jangan lupa harus mewakili dari populasinya. Kalau misalkan nggak mewakili ya berarti nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau misalkan emang dia ternyata dikatakan masih muda ya harus dikembalikan. Dan emang ini tuh sangat prosesnya lumayan lama atau bisa dibilang sangat ketat gitu. Kalau misalkan dibilang karena ini kebetulan Australia guritanya itu banyak yang banyak request dari konsumen, jadi otomatis mereka harus menerapkan ini untuk bisa uh, bisa memperbanyak atau membiarkan gurita itu bisa berpopulasi lagi seperti itu. Nah untuk kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau saya sih masih belum ada atau masih belum dengar-dengar kayak berita mengenai mereka tuh kalau misalkan cara guritanya masih belum ada, tapi mereka sekarang tuh masih mengambil gurita tuh dari segi beratnya gitu, Kak. Baik, Kak. Saya boleh ngasih tanggapan terakhir nggak, Kak? Boleh, boleh. Silakan, Boleh banget, silakan. boleh banget. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin sedikit out of topic, tapi sedikit berhubungan juga. Dan tadi kan seperti kakak mention itu di awal terkait populasi gurita yang sudah sedikit menurun ya, karena penangkapan yang cukup besar karena demand-nya juga cukup tinggi, apalagi di beberapa negara yang mereka terbiasa mengkonsumsi gurita, apalagi gurita hidup gitu. Nah, tapi yang apa ya, yang kita ketahui bersama bahwa hampir semua biota itu biota laut dan lain-lain itu bisa dibudidayakan gitu kan. Nah, jadi kayak ada penangkarannya. Mungkin daripada dikatakan penangkaran lebih ke tempat budidaya ya untuk membiarkan itu secara apa ya? Secara komersil kayak gitu. Jadi produksinya bisa lebih cepat terus juga nanti biar bisa lebih banyak juga hasilnya gitu. Nah, kira-kira menurut Kakak kalau misalnya dengan adanya itu ya metode budidaya itu misalnya nanti budidayanya mungkin dengan adanya budidaya itu apakah masih tidak bisa ini ya Kak, tidak bisa menutup kebutuhan dari gurita kebutuhan dari gurita yang untuk dikonsumsi saat ini kayak gitu. Karena permasalahan ini kan ada
karena kekhawatiran gurita tuh yang tambah menurun gitu kan. Sedangkan gurita tuh ya bisa dibudidayakan. Kenapa harus ada penelitian ini gitu kan? Kalau menurut kakak bagaimana? Ini jadi kurang lebih kalau misalkan secara di apa di budidaya tuh bisa nutupi atau enggak nggak sih sebenarnya? Ya kalau sebenarnya sih ya kita tahu kita kan manusia mengonsumsi suatu hal nggak mungkin beli satu-satu doang kan. Hitungannya kayak gitu lah istilahnya. Kadang mereka bisa lebih atau sesuai dengan ya udah kebutuhan mereka kayak gitu. Nah kalau misalkan emang bisa dibilang ini bisa peluang untuk mencoba membudidayakan oktopus biar nggak terlalu banyak diambil bisa. Jadi istilahnya ini ada salah satu solusi penanganannya seperti itu. Tapi tidak bisa untuk membatasi faktor-faktor yang lain kayak misalkan dari tiba-tiba mungkin tahun segini cuman berapa juta berapa ekor, tapi kalau misalkan di tahun berikutnya bisa nambah, ya itu otomatis penangkarnya harus nambah lagi kan dari segi kayak penangkarnya harus diperluas dan diperbesar. Nah, jeleknya itu kadang kita kalau di Indonesia ini, khususnya kita bahas di Indonesia ya, karena saya nggak di Australia. Jadi kita bahas kalau di Indonesia ini untuk dari segi pengambilan uh, biota laut itu sangat-sangat ini ya bisa dibilang sangat-sangat berbahaya untuk spesies biota laut karena ya mereka biasa pakai pukat harimau atau misalkan yang bahan peledak gitu. Jadi mereka kadang ya udah kayak misalkan mikir cuman gurita doang satu spesies gitu gede gitu. Tapi kita nggak tahu misalkan guritanya ternyata lagi melindungi anak-anaknya. Padahal anak-anaknya butuh nutrisi dan sebagainya gitu kan dari segi telur atau sebagainya. Jadi kadang eh, untuk bisa dibilang gimana cara penanganannya ya otomatis dari segi dari pemerintah terutama di bagian biota dan laut ini harus sangat care sekali gitu untuk kebutuhan gurita. Nah, kenapa harus gurita gitu? Kenapa nggak biota yang lain yang dilihat? Ya karena eh, konsumen kebanyakan di negara-negara berkembang itu memandang gurita ini istilahnya kayak uh, makanan mewah mereka gitu. Jadi otomatis dari segi penanganan pemeliharaannya itu harus sesuai. Kadang kan kita kalau mau ekspor atau impor dari segi hewan itu kita harus kayak misalkan kalau misalkan kita di laboratorium harus bebas, misalkan contohnya kayak bebas salmonella atau misalkan bebas dari E. coli dan sebagainya, itu kan termasuk dalam satu faktor kayak harus yang diperhatikan kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan eh untuk bisa menutupi kayaknya sih nggak sampai seluruhnya, tapi penangkaran ini atau bisa kakak bilang tadi pembudidayaan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pencegahan eh, penangkapan gurita yang berlebihan kayak gitu. Setidaknya sih itu kalau yang saya baca ya Kak. Mohon koreksi deh kalau misalkan salah juga. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Dan mohon maaf kalau misalnya terlalu banyak pertanyaannya Kak. Tapi nice information Kak. Thank you. Ya, nggak apa-apa. Kita juga sama-sama belajar. Makasih Daniel. Oke, terima kasih. Diskusi yang seru ya buat disimak bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini. Oke, teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung sesi Science in Update kali ini, eh, sudah banyak tadi yang kita dapat ya dari William, dari Erlin tentang AI dan metode-metode yang bisa digunakan buat mengembangkan atau melindungi populasi si octopus gitu.